Ya Pak Andi dulu ya tadi yang mengenai frozen Bapak misalkan sebagai trading. Nah kalau Bapak misalkan sebagai trading biasanya kan mereka nanti kalau untuk produk perikanan mereka akan tanya pabriknya di mana segala macam mereka biasanya akan minta ada audit langsung ke perusahaan Bapak tergantung Bapak nanti kerja sama perusahaannya seperti apa. Kalau Bapak mau menyampaikan perusahaan Bapak nanti bisa disampaikan bahwa saya punya unit pelayanan ikan di mana, mereka punya kapasitas produksinya berapa, ikannya apa saja yang bisa nanti mau Bapak daftarkan untuk dimasukkan ke pasar China. Tapi ada beberapa produk ikan yang juga masih belum bisa masuk ke China, Bapak. Jadi nanti dicek dulu HS berapa produk Bapak, nanti coba dicek dulu bisa masuk ke China nggak seperti itu. Nah, kalau pasar China beda Pak dengan pasar Eropa dan lain Pak. Di China mereka punya aturan sendiri. Jadi tidak Oh, harus 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 terdaftar di China Custom Bapak. Kalau di luar kan mungkin ada spesifikasi harus punya apa namanya sertifikat apalah. Waktu itu saya pernah dapat juga informasinya. Tapi di Cina enggak, mereka yang penting Bapak punya ketentuan apa persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh Kementerian Kelautan untuk frozen fish-nya harus jelas nangkap ikannya dari mana seperti iya. itu, dia punya punya dokumen resminya. Nah, nanti baru untuk meregister di JCC dibantu oleh Balai Karantina Perikanan atau nanti Balai Karantina Ikan yang baru, Pak. Seperti itu, Pak, prosedurnya, Oke. Pak. Oh. Jadi memang harus Itu pakai perusahaan saya ya, Pak eh ya? Atau perusahaan sana, Pak? Perusahaan yang punya barang, Pak? Bapak nanti Registernya. makanya Bapak nanti mau kalau mau diceknya nanti yang mana yang mudahnya, Pak. Kan mereka nanti akan melakukan audit Oh, biasanya. gitu. Iya, Bapak mau mudahnya kemana Hmm. nih? Nanti Bapak bisa langsung koordinasi dengan perusahaannya kah? Pada saat audit mereka bisa nyiapkan semuanya kah? Atau gimana nanti Bapak Bapak tinggal atur Oke, saja. oke. Itu sebab biasanya kami sampaikan. Kalau mau daftarkan Bapak saja, Bapak daftarkan perusahaan trading saja. Ah, Tapi juga ah. mereka kan akan batasi produknya satu produk saja. Mungkin Bapak harus daftar satu-satu produknya tuh. Kalau Bapak misalkan mau jual cumi, mau jual frozen fish-nya, misalkan apa namanya Tuna. jenis ikan kerapu atau jenis ikan apa, itu satu-satu harus daftarkan produknya, Pak. Jadi lama sekali Iya. prosesnya. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Hmm. Terus tadi Pak yang itu ya, yang barang yang contoh apa sertifikatnya udah lengkap semuanya itu pun juga sama ya Pak skemanya Pak ya. Mesti saya Betul, janjian dulu Pak. sama yang punya barang ya Pak ya. Betul, karena China beda, Pak. Mereka terus di Hmm. sini juga untuk komunikasi juga susah, Pak. Mereka jarang pakai punya Google, jarang pakai WhatsApp, jadi mereka komunikasinya pakai email, emailnya juga pakai QQ, pakai email punya mereka juga komunikasinya kebanyakan pakai WeChat. Itu yang jadi Iya, kendala di iya, iya. kita, Pak. Karena untuk komunikasi juga nggak semua mereka bisa bahasa Inggris. Itu yang salah satu Ah, kendala kita, Pak. Jadi Bapak harus menyiapkan juga nanti penerjemah. Kalau mereka perusahaan besar, mereka pasti pasti minta penerjemah nanti. Itu ah. Iya, 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 iya. ya. Iya, iya. Ya baik Pak, Oke, terima Pak. kasih Pak Budi. Ya, itu tadi Pak Aman ya, Pak. Untuk produk kelapa, Pak. Benar sekali, Pak. Kelapa banyak sekali peminatnya di sini, Pak. Nah, ini kita baru tembus untuk protokol kelapa segar ya, Pak. Selama ini kelapa yang diimpor dari Indonesia itu buahnya dan juga airnya saja, Pak. Ini baru kita mulai ekspor kelapa segar. Nah, ini kita baru besok pagi kita mau diaudit sama China Custom, mulai dari mereka ambil di perkebunannya, prosesnya mereka masuk ke gudang, cuci segala macam ini besok, Pak. Jadi baru dapat detailnya mungkin saya besok ya, Pak, karena saya juga baru baru ini, Pak, untuk yang apa namanya? Untuk yang segarnya, tapi untuk yang kelapa dan airnya yang kemarin sudah masuk itu Kara, Pak. Kara masuk ke sini sudah menjual bentuk air tinggal minum. Yang kedua juga santannya, Pak. Nah, untuk harga saya kurang tahu, Pak. Karena tahunya harga di retail saja. Untuk distributornya biasanya perusahaan di sini juga sama kita nggak kasih tahu harganya, Pak. Karena juga itu kan istilahnya ini perusahaan ya, Pak. Kami juga tidak sampai seperti itu biasanya, Pak. Hanya tahu harga retailnya saja yang dari pasar berapa sih harga produk ini seperti itu. Baik, Pak. AS code-nya berapa Pak itu Pak? Es kod kelapa sebentar, Pak.
Di 2 digitnya di bentar, Pak. Di 08 Pak, 2 digitnya Pak. Jadi Di dua kalau digitnya untuk HS08 Pak, nanti dilihat di situ Bapak, kelapa kering atau airnya nanti di turunannya itu Pak, dicek lagi. itu Pak jenis kelapa yang dekat tadi itu Pak, itu kelapanya itu yang udah dibuang kulitnya Pak ya. Artinya udah semuanya seperti yang kelapa Thailand itu Pak ya. Enggak Yang Pak, nggak itu sama. belum bisa masuk. Kita baru protokolnya baru kemarin baru kemarin disetujui sama China. Jadi baru besok mau dicek Pak untuk diaudit perusahaan. Jadi perusahaannya belum ada yang pernah ekspor ke sini Pak untuk kelapa yang bulat ya. Yang apa bulat yang tinggal makan itu belum ada dari Indonesia Pak. Yang kita selama ini ekspor cuman airnya. Bapak tahu kan Kara? Ya Dia itu jual air kelapa sama itu santan Kara kayak kokonat gitu Pak. Itu aja Pak yang baru masuk ke sini Pak. tempat saya juga itu Pak, tetangga kita juga yang buat itu. Tempat saya itu. Kalau PT Pulau Sambu itu Pak. Iya, betul Pak. Itu Nah, itu tempat yang saya bisa juga. masuk. Tapi kalau kelapa bulatnya itu secara resminya belum bisa masuk, Bapak. Oh, belum bisa Pak ya. Belum bisa. Itu protokolnya baru. Nanti kalau misalkan mau masukin itu juga harus perusahaannya harus terdaftar dibantu sama otoritas tadi. Karantina pertanian, Pak, untuk diaudit segala macam. Itu, Pak ya, ya, ya. Ya, Pak, terima kasih Pak. yuk sama-sama Pak. Baik, kami persilakan kepada pertanyaan berikutnya, yaitu Ibu Elke, ya. Ibu Elke Mastana. Silakan Ibu Elke. Ibu Elke, suaranya nggak muncul. Nih, apa suara Oke, saya terdengar? iya terdengar. Ya, Silakan. mohon maaf. Tadi saya pakai apa enggak ini, enggak rupanya enggak masuk suaranya dan saya mohon maaf pertama karena ini saya sedang gelap gitu ya cuacanya jadi takutnya enggak maksimum gitu nanti suaranya. Makanya saya tidak ada video. Terima kasih untuk Pak Roni waktu yang diberikan juga untuk Pak Budi Hansyah. Saya ada pertanyaan untuk kami punya produk ada coconut briquettes itu ya apa namanya charcoal ya untuk barbecue gitu. Atau mungkin wood pellet apakah itu bisa untuk apa diekspor ke Cina, Pak? Baik, Bu. Itu saja, Bu ya. Ya, Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu ini, Pak Edi ya. Pak Edi. Silakan Pak Edi di Salamoru. Pak Budi, saya mau tanya, kalau untuk damar, damar itu di Cina gimana Pak ya kemungkinan ekspornya ya? Bentuknya apa ya, Pak? Damar itu dia kayak kristal kayak gula batu gitu bentuknya. Gam Kayak gum damar. damar gitu, Pak, maksudnya Bapak? Ya, gam damar betul. Sama turunannya itu ya, karkol gitu ya. Dia dari getah, getah pohon damar. Oh, oke. Mm. Itu dia dari Lampung situ. Nah, kalau saya ini udah biasa ngelayani orang yang ekspor gitu. Udah dia packagingnya segala macam. Cuma saya sendiri mau belajar untuk ekspor sendiri. Apakah di Bisa ketahuan sini tuh. Ngapain? suaranya campur? Oke, Pak. Halo. Ya, Ya, izin baik Pak, Pak. nanti saya nggak bisa lama-lama ya Pak, karena sudah ditunggu untuk resume berikutnya juga. Oh Ya, iya Pak. ya. Ya, Kalau terkait damar Bu tadi Elsa gimana? tadi ya Bu, untuk yang Oh, karkol wood pellet di sini memang belum terlalu dikenal ya Bu. Beda dengan bentar ya.
Beda dengan di Timur Tengah ya, Karkol sudah banyak orang tahu di sini, tapi belum belum banyak orang tahu. Nah, kami juga kemarin juga banyak perusahaan Indonesia pada saat Trade Expo juga ingin mencoba memasarkan ke China. Cuman di sini terus terang produk ini belum belum terlalu dikenal Bapak Ibu ya untuk Karkol. Jadi kami juga masih belum dapat inquiry sampai saat ini untuk Karkol. Kami sudah sampaikan juga berapa kali kegiatan pameran. Ada pengusaha yang juga bawa Karkol ke sini, namun sampai sekarang ini belum ada inquiry dari pihak China-nya, dari pihak bayarnya mengenai Karkol dari Indonesia seperti itu. Ini kalau Karkol dan wood pellet yang saya tahu masih ke China ya. Masih ke Jepang. Kemarin sebelum berangkat saya juga sempat bantu one on one antara pengusaha dari Jepang dengan pengusaha Indonesia yang mau beli wood pellet karena kebanyakan Jepang dan Korea yang pakai ini ya. China belum sih, sementara mereka masih pakai batu bara. Untuk energi terbarukan mereka juga masih pakai yang alam untuk dari angin sama dari matahari. Seperti itu, Bu Elke tadi ya. Iya. Iya. Lalu Pak Edi untuk Gumdamar Pak, sama Pak. Sebelumnya saya juga alumni Timur Tengah Pak. Saya dulu di Jeddah banyak sekali Pak peminat ini. Karena untuk kesehatan juga ya bisa ditaruh di air hangat, bisa bagus untuk pernapasan. Di China belum terlalu booming Pak untuk Gumdamar. Saya juga kemarin sudah ketemu berapa diaspora Indonesia yang mereka juga menggunakan gaharu dan juga gumdamar. Cuman gumdamar di sini belum terlalu dikenal orang China, Pak. Jadi mereka belum terlalu interest untuk produk gumdamarnya, Pak. Oh, oke. Ya, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Budi, apakah masih ada waktu lagi atau sudah harus ke acara berikutnya? Ya, izin ya Pak, ini udah mulai yang acara berikutnya. Baik, Pak. Baik, Pak Budi. Saya sampaikan ke Bapak nanti prosedur untuk pendaftaran JCC sama email saya, Pak. Untuk teman-teman yang mau kasih kompronya silakan. Baik, ya. Kami ucapkan terima kasih Pak Budi atas kehadirannya, atas informasinya yang sangat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan kami akan kontak Bapak selalu karena ini kami ada acara nanti Januari. Nanti silakan teman-teman yang ingin berkunjung ke China dan juga berkunjung ke kantornya Pak Budi untuk kita melihat peluang pasar di sana, kami ajak teman-teman untuk bergabung ke tur bisnis. Untuk acara berikutnya nanti akan kami sampaikan. Kebetulan nanti di sini juga ada Bapak Herman, Mr. P, untuk menjelaskan mungkin sedikit mengenai rencana kita. Tapi sebelum itu, karena Bapak Budi ada acara, kami persilakan Pak Budi apabila ingin meninggalkan ruangan seminar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Budi. Baik teman-teman, untuk kontak nanti Pak Budi dan materi Pak Budi akan memberikan kepada saya, nanti akan saya distribusikan kepada grup masing-masing. Nanti silakan update di grup ya, atau nanti bisa ditanyakan ke admin kalau belum mendapatkannya. Kemudian berkaitan dengan rencana kita berkunjung ke China, ya tadi sudah diinformasikan oleh Pak Budi bahwa memang ada baiknya kita bisa berkunjung ke sana dan melihat peluangnya langsung, ya, dan bertemu langsung dengan pelaku-pelaku bisnis di sana. Nah, jadi ada baiknya apabila teman-teman memiliki kesempatan bisa ikut tur bisnis kami yang akan diadakan bulan Januari besok. Dan sambil ke sana juga teman-teman bisa bawa sampel tadi, kan sampel tadi seperti Pak Budi bicarakan
sangat penting bagi teman-teman bisnis di China, calon partner, calon buyer kita untuk bisa mengecek kualitas produk kita dan mengecek peluang mereka untuk memasarkan. Nah, mungkin di sini kami persilakan kepada Bapak Herman, apakah masih ada, masih stay di sini, Mr. Pei? Mr. Pei masih ada. Halo, halo. Halo, Mr. Pei, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat selalu. Nah, Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah mendapatkan informasi dari Pak Budi Hansyah sebagai atas perdagangan dari China. Nah, ini kami persilakan kepada Mr. Pei untuk menginformasikan lebih lanjut kepada teman-teman bagaimana nih follow up dari informasi tadi dan rencana teman-teman untuk berkunjung ke China. Kami persilakan Mr. Pei. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mr. Pai, ya dari tim juga dari GoExport. Dan dalam hal ini saya kebetulan yang bertanggung jawab dari tourbisnis.com-nya. Salah satu tujuan tourbisnis.com adalah apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa sebaiknya ya memang sebelum kita mengekspor ke negara tujuan, kita harus paham dulu karakter, ya kesukaan orang-orang di sana. Nah, memang di tourbisnis.com ini alhamdulillah kita sudah melakukan berbagai macam ke negara, maksudnya ya berbagai negara. Kita pernah ke Moskow, Rusia, dan dalam waktu dekat kemarin, waktu dekat kemarin itu September, ya Pak Roni, dengan Pak Roni juga kebetulan dengan Pak September kemarin ya Pak, kita ke Singapura dan ke Malaysia. Kuala Lumpur, ya Iya. Malaysia, Kuala Lumpur. Alhamdulillah udah ada beberapa teman yang deal langsung, ya karena produk mereka sesuai dengan kondisi atau karakter masyarakat setempat. Alhamdulillah deal dan langsung sudah ada yang dikirim langsung. Nah, memang di Tour Business ini ada beberapa program kita, ya, karena dalam dunia ekspor impor kita tidak bisa, ya, kami juga tidak membatasi peserta yang ikut itu hanya kebetulan juga khususnya untuk China, ya, itu tidak bisa membatasi juga mereka harus membawa produk untuk diekspor, tidak bisa juga membatasi, ya. Kenyataannya juga banyak teman-teman yang ikut kami juga malah mencari barang juga di sana, mencari produk juga di sana. Ada juga yang mencari produk juga khusus untuk mensupport produk-produk mereka, Pak Roni, di China. Nah, kita bantu mereka mencarikan produk-produk apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah dalam tahun ini sudah 3 kali nih, ya, mau 3 kali kita ke China, ya, Agustus, November kemarin, dan rencana nanti tanggal 12 Januari, ya teman-teman semua. Jadi di sana kita akan melihat, perjalanan ke China itu sangat-sangat menginspirasi sekali. Banyak sekali produk-produk yang bisa menginspirasi kita, banyak sekali yang kita ketahui dari orang-orang China di sana, apa sih yang mereka sukai, dari kalau makanan seperti apa sih yang mereka sukai, sama seperti Pak Budi tadi, ya. Tapi betul kata Pak Budi, saya sudah ke beberapa kota di China seperti ke Hainan, ke Guangzhou, ke Shenzhen, ke Hangzhou, ke Shanghai, ke Beijing, ya. Itu setiap kota seperti utara selatan itu memang agak beda karakternya, ya. Seperti dari makanan saja, kalau di daerah selatan memang benar, daerah Hangzhou, ya, itu Shenzhen, itu Guangzhou, itu hampir-hampir sama seperti Indonesia. Mereka banyak bumbu, makan mie itu bumbunya luar biasa. Nah, tapi ketika kita ke Beijing itu beda memang. Makanya kita harus paham dulu ini kota mana yang kita tuju, karena China itu sangat-sangat luas sekali. Ya, mungkin teman-teman juga seperti di Hainan, mungkin teman-teman
udah banyak yang tahu tentang nasi Hainan ya, nasi goreng Hainan. Nah, itu kan sangat terkenal di Indonesia pun banyak yang suka. Nah, itu seleranya juga udah hampir sama kayak di Indonesia seperti itu. Jadi ada memang yang betul-betul ekstrim, tidak beda dengan Indonesia. Ada yang menyerupai atau hampir sama dengan Indonesia. Jadi makanya teman-teman kebanyakan yang untuk ekspor ke China itu mereka survei dulu, mereka harus datang dulu ke sana. Ya, mereka tidak bisa hanya sekedar eh, melihat ya. Makanya itu salah satu kami hadirkan turbisnis.com ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman bagaimana supaya teman-teman yang punya waktu, punya kesempatan ya, punya dana tentunya ya untuk bisa mencari inspirasi potensi yang ada di kota-kota tersebut. Itu Pak Roni. Jadi eh, tujuan salah satu tur bisnis ini yaitu Pak Roni. Jadi alhamdulillah dari beberapa kali perjalanan kita ya dan kita ketemu dengan seperti kemarin kita teman-teman presentasi di kedutaan Singapura. Alhamdulillah responnya luar biasa, produk-produk mereka dipajang di kedutaan ya, dan alhamdulillah satu persatu mereka dapat kontak, alhamdulillah satu persatu mereka sekarang sudah eh, ekspor. Dan kemarin saya dengar dari Bu Retno dari Salatiga ya, sudah dapat pesanan dan sudah dikirim ke Malaysia dan ke Jeddah juga kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu program kami. Jadi di goexport.org bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana kita cara ekspor, tapi juga kita memfasilitasi teman-teman. Dan insya Allah tahun depan kita akan mulai ke Eropa juga, ke berbagai negara. Ya nanti tentu akan dikomunikasikan oleh Pak Roni dengan atase perdagangan. Tentu waktunya kita atur sesuai dengan eh, ketersediaan waktu dari atase perdagangan dan teman-teman pengusaha yang ada di negara tersebut. Mungkin itu Pak Roni. Nah, untuk tanggal 12 itu kami berangkat ke China itu lebih kurang 9 hari ya. Itu bagi teman-teman yang ingin lebih ingin tahu seperti apa bisa bertanya ke admin ya, karena semua nanti admin yang akan menjelaskan, termasuk bagi teman-teman yang ingin daftar seperti apa, biayanya seberapa itu nanti dijelaskan oleh admin. Mungkin itu Pak Roni yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan turbisnis.com ini keinginan teman-teman untuk bisa ekspor akan lebih cepat untuk terrealisasi. Mungkin itu Pak Roni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman sekalian, kami di Go Ekspor tidak hanya mengajarkan teman-teman secara teori, tapi kami juga ingin teman-teman mendapatkan suasana atau pengalaman ya, langsung kontak dengan calon buyer begitu. Nah, kemarin Oktober kita sudah laksanakan pameran ya di TEI. Kemudian juga kita sudah lakukan perjalanan ke Malaysia dan ikut pameran MIHAS di Malaysia begitu. Nah, ini ada satu lagi peluang yang sangat bagus baik bagi teman-teman sekalian yang terutama produk-produknya ya, apabila kita riset di kelas itu banyak sekali produk yang pembeli peringkat pertamanya adalah dari China begitu. Nah, teman-teman dengan peluang ini teman-teman bisa langsung ke sana melihat pasarnya, kemudian nanti mudah-mudahan bisa bertemu dengan calon-calon bayarnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut tur bisnis, tadi Pak Budi sudah sarankan kepada teman-teman untuk daftar segera. Supaya apa? Supaya nanti data-data produknya bisa diserahkan ke Pak Budi, dan nanti Pak Budi akan carikan calon pembelinya begitu. Jadi lebih cepat teman-teman daftar, lebih cepat data kita kasihkan ke Pak Budi, dan lebih cepat lagi mudah-mudahan Pak Budi bisa mencarikan calon klien di negeri Cina begitu. Satu lagi Pak Roni, mungkin ada yang lupa Ya. saya sampaikan. Ya. Oke. Dan juga
keberangkatan kita ke berbagai negara tersebut, Pak Roni, seperti ke China ya, kita lebih banyak sering ke China dalam beberapa waktu ini, udah 3 kali, nih, udah yang ketiga nih nanti Januari. Nah, ternyata ya dari berangkatan sebelumnya itu juga teman-teman itu juga banyak dapat peluang itu dari sama-sama eh, peserta, bukan peserta, artinya pengunjung-pengunjung juga yang datang dari berbagai negara. Seperti kemarin kita ngobrol dengan teman dari Maroko, satu hotel ya, di hotel kita ngobrol apa kebutuhan mereka di sana. Ada juga kemarin yang dari Afrika ya, ternyata mereka juga banyak butuh produk juga dari kita. Nah itu juga bisa menjadi link baru kita Pak Roni. Jadi di hotel itu kebetulan kita ketemu ngobrol di hotel, di lobi, duduk ngobrol, dan akhirnya terjadi juga deal di bisnis. Nah, ini juga salah satu, awalnya kan mereka ke China mungkin untuk belanja ke China, terus ketemu di lobi, kita ngobrol, kita kasih kartu nama, kita kasih kontak, akhirnya mereka juga malah bisa cari meminta produk dari negara kita. Nah, ini salah satu peluang yang luar biasa juga. Jadi itu salah satu teman-teman yang keuntungannya berangkat ke China tuh banyak yang saya dapat tuh itu. Jadi kita sering dapat kontak-kontak. Seperti saya kemarin di China ketemu dengan pengusaha dari Turki, ketemu di hotel, di lobi ngobrol, saya tanya where do you Mr. Pay, Mr. Pay-nya putus ini koneksinya. Baik, sambil menunggu Mr. Pay kembali, silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Nah, kemudian untuk pendaftaran GACC, teman-teman daftarnya sesuai produknya ya. GACC untuk produk pertanian ke Balai Karantina Pertanian di kota atau kabupaten tempat teman-teman berlokasi. Kalau produknya perikanan di Balai Karantina Perikanan. Kalau makanan berarti di POM di kota atau kabupaten tempat teman-teman berlokasi, begitu. Kalau apa tadi Pak? JHCC ya Pak? Apa Pak? GACC. Singkatan apa Pak? GACC, bentar ya. General Administration, BACC. iya, Karena yang Damar tuh memang di karantina juga. Saya dengar mereka datang sih di karantina gitu. General Administration China Custom, Oh, oke. General Administration of Custom China, ya, Oh, oke. GACC. Nah, BACC. nah, Oke. daftarnya berdasarkan kriteria produk teman-teman. Kalau Oh, produk ya. teman-teman pertanian berarti dari Balai Karantina Pertanian di kota Oh, atau kabupaten teman-teman berada. Kalau oh, perikanan berarti Balai Karantina Perikanan. Kalau makanan atau produk yang dipakai begitu ya kayak skincare begitu berarti dari BPOM ya. Kalau produk-produk kayak tadi teman-teman kan tanya soal keripik, soal manisan, bukannya dari Cina tuh malah banyak ya Pak yang masuk sini, murah-murah. Ya, tapi kan untuk produk-produk yang nggak ada di sana mungkin Pak ya. Misalnya kalau tadi buah-buahan kan kita ada manggis, ada kelapa yang nggak ada Oh, di sana begitu ya. benar-benar. Kalau Nah, mangga gitu kan dari sana banyak ada, banget. ada. Tapi barangkali juga ada yang mau di sana nggak ada mangga gedong gincu mungkin ya. Jadi memang kalau buah-buahan yang unik Indonesia begitu. Iya, Oke. iya Pak. Oh sih. Eh, ya, ya teman-teman, ini tadi untuk materi dari Pak Budi, kami tunggu apabila sedang kami tunggu. Nanti kalau apabila Pak Budi sudah kirim nanti akan kita share di grup ya.
Nah, kemudian